Loh, kok pada hancur semua kayak gini? Pak, saya ini tadi kesini nggak kayak gini kok Pak. Sumpah Pak, saya tadi lihatnya dari kemarin udah 1 bulan loh Pak saya ini di sini Pak. Yudi kaget. Seluruh bangunan di situ ini nggak ada orang sama sekali. Ketika Yudi nengok ke belakang ternyata bener. Ini adalah Mas Heru. Udah nggak usah takut. Kamu kemarin kan sudah saya ajak kerja di alam saya. Yudi tambah kebingungan, tambah ketakutan. Ini kaki ini bergetar terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum, 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 bum. Ya, sebenarnya ngantuk ya, tapi karena harus tayang setiap hari, jadi saya harus semangat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Rian Agus Widodo. Ya, ini walaupun jam 12, ini jam 12 malam nih, kelihatan gak sih? Ini jam 12 malam, tapi saya tetap syuting untuk tayangan setiap hari. Biar kalian yang di rumah ini senang, karena banyak WA yang masuk nanyain, Mas hari ini tayang nggak? Mas hari ini tayang nggak? Dan doakan juga biar saya ini sehat walafiat terus ya. Jadi bisa tayang setiap hari. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton setiap ada iklan ini nggak pernah di-skip. Terima kasih sekali. Karena dengan kalian ini nggak nyekip iklan, saya ini tambah semangat. Yang tadinya ngantuk, yang tadinya ini nggak bisa ngapalin cerita karena udah kecapean ya kan. Ini gara-gara kalian nggak nyekip iklan, ini saya tambah semangat. Ya Allah, ini berarti bentuk kasih sayang terhadap channel saya Rian Agus Widodo ini. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan kalian yang di rumah juga selalu sehat walafiat. Jadi ketika melakukan aktivitas apapun, kalian ini selalu sukses. Karena apa? Sukses ini penentunya harus sehat dulu nih. Kalau udah sehat, ini mau ngapain aja ini enak. Ya kan? Oke. Seperti biasa, sebelum saya ini ke cerita, saya pengen absen dulu teman-teman yang di rumah. Oke, silakan absen. Absen dulu. Karena dengan kalian absen ini, saya ini demi Allah ya, saya ini seneng banget. Kalau saya ini ada tenaga lebih, saya ini akan bakal balas satu persatu. Ya, tapi ini saya akan mengusahakan insya Allah di sela-sela kesibukan saya pas ada waktu luang, ini saya bakalan bales. Tapi bener-bener saya seneng banget. Karena apa? Saya ngebaca ini banyak banget ternyata ya. Dari Sabang sampai Merauke nonton semuanya, terima kasih. Yang di luar negeri juga nggak kalah. Yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Filipina, yang ada dimanapun kalian berada, yang ada di Irak, yang ada di dimanapun. Ya ampun, banyak banget ternyata. Saya senang banget. Mudah-mudahan channel saya Rian Agus Widodo ini bermanfaat. Oke, dan kemarin ini ternyata tayang jam 10 apa jam 1, ternyata pilihan kalian pas saya lihat di komen, tadi ini saya lihat satu persatu dan tim ini ngitung, ini imbang antara jam 10 dan jam 1 siang nih, mau uploadnya ini jam 10 apa jam 1 siang, ini ternyata imbang. Berarti masih di antara itu tuh, jam 10 atau kalau enggak jam 1 siang. Oke, udah absen semuanya? Pastikan diri Anda sebelum menonton ini absen. Oke, jadi saya ini tahu, wah teman saya ada di Banyuwangi lagi nonton nih, wah saudara saya ada di Papua lagi nonton nih, wah saudara saya lagi di Tegal lagi nonton nih, wah dimanapun kalian berada. Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber juga. Ini ceritanya tentang, ini masa corona, berarti tahun 2020-an ya, pertengahan mungkin ya. Nah, saya agak-agak lupa itu. Mungkin 2020-an ya. Ya, corona. Teman-teman masih ingat gak zaman-zaman itu? Nyari uang ini susah banget. Nah, pada saat nyari uang susah banget ini, kita sebut saja namanya ini Yudi. Seperti biasa kan, nama tempat disamarkan. Ini untuk keamanan bersama. Sebenarnya dari si pengirim ngomong, Mas gak usah disamarin gak apa-apa. Tapi ini untuk keamanan saya juga. Dan untuk keamanan penonton yang di rumah. Jadi biar saling aman. Oke, nah si Yudi ini, dia ini punya keluarga nih. Yudi hidup dengan keluarganya. Tapi kiri kanan Yudi usaha di kala corona ini tidak menghasilkan. Nah, disinilah Yudi ini menemui malapetaka. Yudi ini bikin onar. Nggak tahu ini onarnya ini apa nih. Sampai Yudi ini dibawa polisi. Tapi Yudi ini bisa selamat. Siapa yang selamatin Yudi? Dan setelah dibalik cerita itu, ternyata masih ada cerita yang sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Kita sebut saja ya, ini kota kejadiannya ini di Tegal, tahunnya 2020 pertengahan. Nah, ini ada orang, tokoh di sini, ini namanya kita sebut saja Yudi. Yudi ini hidup dengan istrinya. Kita sebut saja istrinya Yudi ini namanya Mila. Nah, Yudi ini mempunyai satu anak. Ini masih kecil juga. Usia anaknya ini masih 5 tahun. Nah, karena saat itu era corona ini benar-benar menggiles ya. Semua aktivitas, semua perekonomian, semua anjlok semua. Ini terdampak juga sama Yudi. Pada suatu ketika ini Yudi ini bingung. Ini Yudi ini pengen sharing sama istrinya. Yudi ini pengen yang namanya istrinya juga perhatian juga. Karena Yudi sebagai suami, saya bilang ini Yudi ini suami yang sangat tanggung jawab dan mau berusaha. Pada suatu ketika Yudi ini ngomong sama istrinya, "Bu, ke nyong wis mundar mandir luru kerjaan, kiwa tengen ya, kiri kanan. Tetep gak ada, Bu. Ke kabeh wong-wong pada kena imbas corona, Bu. Pimen ya, Bu. Nyong bingung. Pimen ya, Bu, kudu apa? Harus bagaimana, Bu? Harus berbuat apa? Bapak ya wis usaha semaksimal mungkin." Nah, padahal tahun itu ya, ini yang saya tahu, ini dari keluarga ini harusnya saling support. Di mana memang bumi lagi kena musibah. Nah, tapi di sini istrinya Yudi, si Mila, ini kayak apa ya? Kayak nggak menerima dengan usahanya Yudi. Sampean, ya wong lanang ya kudune tetep saya ngarane tanggung jawab. Makani nyong, makani anake. Ya mbo pimen. Kota kone karo nyong. Pimen sih, kata si Mila. Di sini membuat Yudi ini kayak, ya ngerti. Ini dongkol Yudi. Niatnya sharing atau apa, harusnya kan ngasih support ya. Iya Pak, tak doain. Semoga Bapak bla 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 atau gimana ya kan. Ini enggak. Ini malah gores hatinya Yudi. Akhirnya Yudi ini kayak daripada ngeladenin dan akhirnya berantem. Yudi ini keluar dari rumah. Yudi ini nyari sesuatu hal lagi. Apa gitu kan. Nah, singkat cerita, Yudi itu keluar rumah. Nah, Yudi ini menuju pasar karena rumah Yudi ini nggak begitu jauh dari pasar. Ini kalau jalan kaki, ini 1/4 jam ini sampai. Dan memang pada saat itu, kondisi pasar, ini orang bener-bener jaga jarak. Bener-bener orang ini takut. Masker pada pakai, ya kan. Pada saat itu bener-bener kayak apa ya. Situasinya kalian tahu sendiri kan, di rumah masing-masing kalian ini lihat kan kondisi di daerah kalian masing-masing itu seperti apa saat corona. Nah ini sama, di tempat Yudi pun sama kan, ini semuanya. Nah ini Yudi ngeliatin kiri kanan orang dideketin Yudi ini kayak menghindar atau segala macam. Nah Yudi ini ngelihat dari jauh, ini temennya ini lagi jualan masker. Dan pada saat itu ini masker ini laris banget. Yudi ini langsung deketin temennya. Kita sebut aja temennya ini namanya Anton. Ya kan, disamperin lah sama si Yudi. "Anton, Yud, gimana kabarnya?" "Ya kayak gini Ton, nyu bingung. Kiwa tengen luru kerjaan bisa rana kayak gini. Bingung nyu mumet Ton." Nah, si Anton ini ngasih saran. "Mending jualan masker kayak aku. Udah, nanti soal modal tak pinjemi kalau kamu mau usaha." "Serius kamu Ton?" "Serius." "Iya Ton. Ya kayak gini soalnya saya ini sering berantem sama istri. Ya gara-gara kayak gini. Musimnya corona kayak gini. Gawe ndas mumet. Gimana sih Ton? Bojo kayak kan duak terus pengennya nyong mati bae Ton kayak gini. Rasanya orang karuan kayak gini. Is aja kayak gue nempan ngomong. Melasanake. Jangan kayak gitu, jangan ngomong mati-mati. Kasihan sama anak kamu. Mikir kamunya lah. Ini kan musimnya corona. Yo wes yang dijual masker. Kalau kamu mau, tak pinjemin modal kamu ngambil masker. Di mana grosiran yang biasa aku ngambil. Kayak gue bae wes pime. Iya ya Ton. Tapi nyong balekna pime duite. Wis gampang, sing penting kon usaha dhisit. Saonone. Nek pan gelem, ngesuk tak bareng, jukute barang nang grosir. Akhirnya si Anton ini kayak ngasih peluang dan minjemin uang untuk modal si Yudi ini ngambil barang, ngambil masker. Di grosir yang biasa, si Anton ini ngambil. Singkat cerita akhirnya Yudi ini pulang, ngomong sama istrinya. "Bu kayaknya nyong peluang." "Ya wes bener, peluang apa bae sikat. Wong lanang kayak kuwi. Cengeng." "Ya enggak Bu Ki bapak njaluk restu. Wis sing arane bojo kan kayak kiye Bu. Pengen bapak sing arane cerita karo ibu ki bapak ana peluang dodolan masker.
Ki ditalangi karo Anton. Kancane bapak, mbok dongakna. Mbok aja kayak kuwi terus. Raine kok ditekuk-tekuk bae, mukanya kok ditekuk terus. Mbok saya ini didoain, Bu. Ya wis mana-mana, usahalah. Kayak ki mangan bekangelan, Kak. Dan pada keesokan harinya, Yudi buru-buru nih pagi-pagi ke rumah Anton. Yang memang rumah Anton justru malah deket banget dari pasar. Disamperin lah sama si Yudi. Setelah disamperin, barulah mereka berdua ini pergi ke grosir. Seperti yang direncanakan si Anton untuk membeli masker di situ. Jadi ngambilnya di grosir situ. Ada pembuatan home industry, tapi memang di situ memang nyetaknya masker. Awalnya ini sebenarnya konveksi. Tapi karena berhubung saat itu corona dan konveksi ini macet, mau nggak mau konveksi tadi ini akhirnya produksinya ini jadi bikin masker yang awalnya ini bikin baju, celana. Mungkin di tempat-tempat kalian juga seperti itu kali ya. Nah, ini akhirnya Yudi pun ngambil masker. Yudi pun ngomong sama Anton, "Nyong matur nuwun. Kayak kene elang ngakon. Wis. Dodol disit bae. Gampang kok hitung-hitungane mburi keri." Ya wis, nyong matur nuwun ya. Nyong pan langsung dodol. Akhirnya Yudi ini jualan masker di pasar. Cuma memang jaraknya ini nggak deket sama si Anton. Jadi agak jauhan biar saling laku. Yudi agak jauhan, Yudi ini menawarkan masker dan alhamdulillah ternyata ada juga yang beli. Bahkan di sini Yudi ngerasain seneng. Senengnya apa? Ini kan dipinjemin modal ya kan. Dan alhamdulillah ini laku. Dan singkat cerita pas ketika lakunya ini hampir separuh. Separuh dari Yudi ini ngambil ini hampir separuh. Yudi seneng. Yudi pun pulang ngabarin ke istrinya. Ngabarin, "Bu, alhamdulillah ke. Bapak ke bisa kayak gue ya, Bu. Ibu bisa mangan kayak apa pengennya mangan. Tapi diri-diri deh, Bu. Soalnya apa ke bapak nembe usaha. Tungak namaning. Ya wis pokoknya bapak ke usaha atau apalah. Ibu ke wis ora betah urip kayak kie. Pan metu kon nganggo masker. Pan kayak kie kon nganggo masker. Ibu bingung, Pak. Pan apa-apa ibu bingung. Saya anak kayak kie, masaknya kayak kie terus. Ya wis, Bu, ki kan bapak anak rezeki. Wis. Bapak ora pengen ribut. Ibu pokoknya masak saanani. Gue bertahan sih. Gue nek bapak ki jualane wis rame, tenang, aman. Tungakna bapak bae. Ya wis mana? Karo siji maning, Pak. Bapak nek pan mlebu ki cuci tangan. Akeh ketemu wong-wong nang dalan. Kok bapak ki nular-nularke penyakit nang omah, gak apa-apa. Bapak kuwi selalu cuci tangan, Bu. Ibu gak aja nuduh sing kayak kuwi sih, Bu. Bapak lara hati, Bu. Wis lah, nyong rapan ribut karo bojone nyong. Nah, itu istrinya ini kayak gimana ya? Kok nggak bersyukur atau apa? Ini justru malah terus menyalahkan. Padahal si Yudi ini mau berusaha. Akhirnya Yudi ini kayak, ya udahlah, tetap saya terima kamu sebagai istri saya walaupun kata-kata kamu ini sering nyakitin. Bagi Yudi seperti itu. Keesokan harinya Yudi pun jualan lagi. Habis, alhamdulillah. Setelah habis seperti biasa, akhirnya ngambil lagi di grosir. Seperti itu berjalan terus menerus. Yudi ini seneng. Alhamdulillah pada saat itu memang orang nyari uang ini susahnya minta ampun. Sampai-sampai di tempat saya sendiri ya, di daerah saya sendiri. Pas waktu itu sampai ibu saya sendiri ini justru malah nanem kayak sayuran sendiri, apa-apa sendiri. Karena takut. Parno untuk menuju ke pasar, untuk menuju ketemu orang. Ini kayak takut. Bener-bener media pada saat itu mengabarkan yang bener-bener membuat orang ini psikis yang diserang ya kan. Untuk takut ketemu orang satu sama lain. Ini di daerah saya seperti itu. Mungkin di daerah kalian juga sama kan seperti itu ya. Ketika ketemu orang takut atau apa. Malah walaupun batuk sedikit. Udah wah nanti nular atau segala macam. Ini pada saat itu parno banget. Takut banget. Oke kita lanjut ke ceritanya ya. Nah pada suatu hari ketika Yudi ini jualan. Tiba-tiba datang seseorang. Ini tampilannya kayak preman. Tiba-tiba ini langsung ngomongin Yudi. Setoran. Ini di pasar siang-siang. Setoran apa mas? Loh, kon kan dodol nang kene ke, jualan di sini. Ya setoran lah. Nyong, kuwi sing gojek wilayah kene. Nyong ke, premane. Saya yang megang wilayah sini, kamu harus setoran. Nih kalau ada yang nanya ya, bahasa Jawanya nggak ngerti. Ini sebenarnya saya, kata-katanya ini saya ulang, pakai bahasa Indonesia juga. Jadi kalau ada yang ngomong mas, ngomongnya kok diulang-ulang. Ini juga untuk subtitle biar kalian yang di rumah ini juga paham. Ya kan? Oke. Kita lanjut. Yudi ini kayak ngerasa ini belum laku nih. Karena Yudi baru datang. Tapi si Joni ini tiba-tiba datang ini bener-bener yang kasar. Kon ngerti pura? Apapun yang terjadi, wong sing jualan nang kene iki kon
Ngerti, kudu ngerti. Setoran. Karo nyong setoran. Mari nyong setoran. Nek Pak, nek ente ora pengin babak belur, ente setoran. Minimal per hari 20.000 setoran karo nyong. Mas, gini loh Mas. Saya ini belum laku jualannya Mas. Jadi mohon bersabar. Soalnya bener-bener masa ini baru datang Mas. Nyora pengen ngerti. Kudu saya ngarani setoran. Nah, kebetulan di saku Yudi ini ada uang memang. Tapi mungkin 25.000. Ini diambil semua. Mas, aja Mas. Kui gojekan nyong Mas. Jangan Mas. Diambil, direbut sama si Joni. Menang ya Rika ya? Pan pengen selamat, menang. Anut aturannya nyong. Ini emang Joni ini centengnya pasar situ. Ini Yudi ngerasain kesel banget nih. Kok kayak gini banget nih si Joni. Tiba-tiba malak. Joni gerutu. Ini terjadi setiap hari. Ntar datangnya si Joni ini dadakan. Yang membuat Yudi ini kayak ngumpet-ngumpetan nih, saling ngumpet-ngumpetan. Tapi seringnya ini kepergok. Setoran. Nyorapin ngerti setoran. Ya gak mau. Yudi juga butuh jualan di situ. Karena bagian di situ yang dimana Yudi nongkrong. Ini daerahnya rame. Sering orang ini lalu lalang. Yang membuat Yudi ini mau gak mau. Harus tetap setoran. Harus tetap di tempat itu. Nah, pada hari keberapa ya Yudi ini jualan. Yudi ini memang udah geram banget nih sama si Joni. Pokoknya apapun yang terjadi, Yudi bakalan lawan. Boom. Yudi bakalan lawan. Di sini Yudi memberanikan diri. Ternyata bener. Joni ini datang. Setoran. Nyora pengen ngerti setoran. Di sini Yudi ngelawan. Ora bisa Mas, ngapurone. Sampean pan ngotot kayak apa? Mau ngototnya kayak apa? Saya nggak takut. Oh, apa? Nyopin kru, apa? Jajal ngomong mana bisa mani? Kono ora wedi karo nyong. Kamu nggak takut sama saya? Ulangi. Kata si Joni. Iya Mas, ngapurone Mas. Nyong ora wedi karo sampean. Saya tidak takut sama sampean. Oh, dah di sini Joni langsung mukul. Bang. Joni ini langsung mukul perutnya si Yudi. Yudi di sini kejoprak, jatuh, brak. Yudi bangkit di sini. Ternyata pas saat Yudi bangkit, ini tangan Yudi ini kayak rabang-raba, dapat batu nih. Dapat batu, dihajarkan ke Joni. Tapi nggak kena. Ini tiba-tiba Joni ini teriak-teriak, manggil teman-temannya. Woi, sini woi. Teman-temannya Joni ini langsung pada datang. Disitulah terjadi pengeroyokan. Yudi ini dikeroyok. Yudi ini nggak bisa yang namanya membela diri. Udah jatuh. Ini niatnya memang udah pengen kelawan, tapi di sini ternyata temannya Joni ini pada datang dan pada mabok semua ternyata. Pada mabok, disinilah terjadi berantem. Dang. Nah, untungnya di kiri kanan ini ada tukang-tukang sayur yang lihat. Akhirnya ini dipisahin. Wes mas, tolong, udah mas, udah, tolong. Nah, kebetulan juga di situ ada kayak apa ya, security pasar juga, ada security pasar di situ akhirnya dibubarin. Awas kon ya, nantang nyong awas ya, iya durung selesai, kata si Joni. Akhirnya Joni bubar dengan pasukannya. Disinilah Yudi babak belur. Yudi dihajar sama pasukannya Joni beserta Joninya. Yudi babak belur, mukanya ini banyak lebam, luka. Dan lebih parahnya lagi, maskernya ini kan sebagian ada yang nggak dikasih plastik, ya kan. Maskernya ini memang ada yang ditumpuk, ya kan, taruh di kardus. Ini keluar dari kardus, terus maskernya ini berceceran, otomatis kotor, otomatis masker ini udah nggak bisa dijual lagi. Yudi di sini babak belur, nggak ada duit, justru malah uang Yudi ini udah diambil sama Joni. Saat Yudi ngejoprak, jatuh, dipukulin, ini malah uangnya ini diambil sama si Joni. Yudi ini pulang akhirnya dengan bener-bener gak bawa apa-apa, hanya sisa masker sedikit yang ada di tangannya dengan banyak luka lebam. Assalamualaikum, dibukain lah sama istrinya. Lah, Dene apa sampean bisa kayak kue? Bu, bapak diajar orang bu. Nah kan, bapak mesti mabuk maning, bapak mesti kayak dulu lagi. Mabok-mabokan. Nah, di sini istrinya ini justru nggak apa ya. Ini kan suaminya ini lagi habis dihajar orang atau apa, harusnya kan disuruh duduk dulu atau apa gitu kan. Langsung disemprot sama istrinya si Mila. Dia mesti bapak melakukan hal-hal sing kayak biyen maning, Bu, sumpah. Bapak ini berjuang buat keluarga kita, Bu. Mana mungkin bapak mabok-mabokan, Bu. Buat makan aja susah kok buat beli minum, Bu. Ini justru malah bapak ini dihajar, Bu. Oke, mungkin bapak dulu punya masa kelam,
Tapi kan sampai sekarang bapak nggak pernah lagi seperti itu, Bu. Bapak wis ora maning-maning kayak kue, Bu. Kok ibu malah kayak kue? Iki bapak lukane akeh. Kok ibu malah kayak kue ngomongnya? Laran niati nemen sih, Bu. Melas bapak sih. Alah, wong lanang kayak kue ngeles. Ki kan mesti balik orang nggak duit, ya kan? Iya, Bu. Memang bapak nggak bawa uang. Udah diambil semuanya sama preman pasar, Bu. Ah, alasan. Ngomong baik, ora dodol. Bu, ibu ngerti ini luka-luka di muka bapak, Bu. Ini bayangin coba. Ini suaminya. Ini kalau saya mungkin, apa ya? Saya dudukin ini enaknya gimana, Bu? Gitu kan ya. Mungkin kalau ini udah berjuang ya kan. Ini kalau bapak-bapak yang di rumah yang lagi nonton ini mau gimana sih? Coba komen. Saya juga bingung ya. Udah berusaha semaksimal mungkin di kala corona seperti itu kan. Ini istrinya ini keras gitu loh. Sedangkan suaminya ini udah berjuang dan dipukulin orang. Ini sampai rumah ini malah dimaki-maki sama istrinya. Coba komen. Saya pengen ngerti jawaban kalian ini gimana. Atau ibu-ibu silakan komen. Ini gimana, Bu? Ini si Mila ini bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Adik-adik, kakak-kakak ini. Ya Allah, memang pada saat itu nyari uang susah banget loh. Sumpah demi Allah itu saat itu. Ini saya aja saat itu di Jakarta. Ini bener-bener ngelihat Jakarta ini bener-bener kacau. Nah ini terjadi juga di tempat Yudi. Saya ngerasain saat itu. Memang ngerasain banget. Nyari uang ini susah banget. Apalagi di era digital ya. Ini sedikit curhat juga ya. Di era digital dimana saya ini kan main musik. Dan saat itu gak ada panggung, gak dibolehin manggung. Saya ini bukan PNS. Saya ini juga ngerasain gimana caranya untuk bertahan hidup gitu kan. Main film juga kadang ada kadang enggak. Dan banyak PH yang diberhentikan pada saat itu. PH film-film yang membuat saya ini nganggur juga sama. Ini Yudi yang udah mau bisa berjuang. Ini sampai rumah ini dimaki-maki loh. Maaf ya ini agak saya lamain karena memang pada saat itu memang perih banget. Perih banget. Ibu-ibu apa sih bertahan survive-nya di rumah? Kakak-kakak bertahannya seperti apa sih survive-nya? Iya kan, ngerasain dimana corona ini bener-bener sangat membunuh kan. Oke kita lanjut ceritanya. Saat itu Yudi bener-bener ngerasain yang sakitnya luar biasa ya. Ini sama istri, ini dimarahin ya kan. Udah ngerasain babak belurnya ini muka dipukulin orang. Akhirnya karena Yudi ini babak belur dan untuk jualan lagi Yudi ini gak ada uang. Ya kan, sisa masker sedikit misalkan kalau dijual ini memang bener-bener gak bakalan laku. Nah akhirnya Yudi ini mikir nih harus gimana lagi nih. Mau pinjem Anton lagi juga gak enak. Nah akhirnya Yudi ini keluar rumah. Nah saat keluar rumah ya kan, keluar rumah Yudi ini nongkrong di warung. Sambil berpikir ini gimana caranya nih. Dan gak lama kemudian ini teman-temannya ini pada datang. Loh Yud, kok muka kamu kayak gitu? Ini kita sebut saja ada 4 teman yang datang nih. Ada Bayu, ada Ferry, ada Rudi, ada Andi. Mereka ini berempat ini ngumpul. Kamu kenapa mukanya kayak gitu kan? Iya aku habis digebukin sama preman pasar. Si Joni. Lah, oh si Joni. Jadi mereka ini juga kenal nih. Mereka berempat ini juga kenal si Joni. Karena memang Joni ini terkenal di pasar itu sering malak. Tapi memang si Yudi ini gak tahu. Justru mereka berempat ini yang tahu. Setelah itu mereka berempat ini ngajak. Gak di warung ngobrolnya. Ngajak ke pos. Jadi kayak ada pos ronda kayak gitu kan. Nah Yudi ini diajak ke situ. Si Andi ini ngomong. Yud, kayak gini aja Yud. Kamu terima gak dengan kejadian ini? Ya gak terima lah. Belum lagi saya ini di rumah. Dimarahin sama istri. Nyong kudu pime. Bingung nyong. Kayak apa nyong ke nasibnya? Kayak gini aja. Gimana kalau kita ini balas dendam? Nah 3 teman yang lainnya ini juga ikut semangat. Iya balas dendam. Nyong ngerti kelakuannya si Joni. Joni gue pan malak. Uangnya itu hanya buat minum. Dan anak buahnya. Udah jelas. Gimana kalau kita ini balas dendam? Nah mereka berempat ini ngompor-ngomporin Yudi nih. Nah di sini Yudi juga ngerasa. Iya juga. Saya juga dikeroyok pada waktu itu. Ngerasa kekompor. Akhirnya semangat mereka untuk menghajar Joni ini besar. Akhirnya mereka ini menyusun rencana nih. Nah, di situ mereka ini, Andi ini kayak ngemimpin ya. Kita nyusun rencana, kita mukulin Joni ketika Joni ini pulang dari mabuk. Paling enggak dia pulangnya malam. Aku tahu banget di mana tempatnya si Joni nongkrong. Oke. Pada siap semua nih. Singkat cerita, hari yang direncanakan ini tiba. Mereka ini udah nyusun rencana untuk hari itu gitu loh. Hari itu untuk mukulin. Tibalah malam minggu. Mereka ini nyusun rencana biar jatuhnya nih di malam minggu. Dimana si Joni ini pasti party nih. Pasti lagi pada minum deket-deket pasar.
Ditungguin lah. Mereka berlima akhirnya kan, berarti kan. Mereka berlima. Ini Yudi CS ya kan, yang diketuai oleh Andi. Ini lagi ngumpul nih, pada ngeliatin nih. Joni lagi minum sama temen-temennya. Kata Andi ngomong, kayak nunggu biar mereka ini minumnya kelar. Pasti si Joni nanti pulang lewat sawah. Karena saya tahu banget kalau si Joni itu rumahnya ini gak jauh-jauh dari situ. Pasti lewat sawah. Kita nanti ikutin aja. Mereka ini nungguin dari jarak jauh. Mereka ini perhatiin mereka lagi pada minum. Dan ditungguin. Singkat cerita akhirnya selesailah mereka ini minum. Si Joni CS ini selesai minum. Dan Joni ini naik motor dengan temennya. Ada 2 orang nih. Ada 2 orang mereka naik motor. Das, diikutin lah. Sama 5 anak ini Yudi CS. Ya kan, ngikutin. Cas. Persis nih. Mereka ini udah tahu bakalan lewat sawah. Karena Joni ini memang rumahnya ini harus ngelewatin sawah dulu. Dan mereka berlima ini udah langsung nyari jalan lain dan langsung menunggu di tengah-tengah sawah. Dan tepat ketika Joni ini lewat, mereka ini memberhentikan. Stop, berhenti. Si Joni langsung turun. Apa-apaan ini? Opo-oponan? Pan apa aja kayak apa? Pan kroyok nyong apa pime? Kon siapa? Kalian ini siapa? Wah, di situ nggak pakai basa-basi, langsung lah Yudi CS langsung bergerak mukulin. Anak buahnya Joni juga dihajar juga di situ. Bang, terjadilah adu pukul di situ. Mungkin kisaran 1:30 malam. Ini adu pukul di situ. Buak. Nah, di sini ini sudah pada bersimbah darah nih. Udah dipukulin bersimbah darah, tiba-tiba boom. Andi ini tiba-tiba ngeluarin pisau. Ngeluarin pisau. Nah, tiba-tiba pisau di tangan Andi ini langsung disabetkan ke lehernya si Joni. Wah, leher ini bersimbah darah. Serak. Leher bersimbah darah. Tolong. Ini keluar darah banyak banget. Untung nggak kena nadinya ya, atau nggak tahu ini ya. Yang jelas saat itu ini Joni teriak-teriak. Nah, di sini Yudi kaget. Di, apa-apaan kamu, Di? Kok kamu keluarin pisau? Nah, mereka ini pada ketakutan ketika si Joni dan temennya ini udah ngejoprak dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yudi pun ketakutan, takutnya apa? Ini kok jadi pakai benda tajam, ini kok jadi pakai pisau segala macem. Akhirnya saling menyalahkan di situ. Andi pun ngomong, daripada ngelawan, pimen maning kien yang ngelawan pimen. Ya nggak pisau lah, bukan anak apa-apa. Nah, di sini Yudi nyalain, jangan pakai kayak gini lah. Ini kita bisa bahaya, kita bisa kena pasal nih kalau kayak gini. Wah, pada ketakutan di situ. Akhirnya pada saat itu ini langsung pada lari masing-masing. Pada cabut nih, bubar. Bubarlah mereka ini. Nah, ini 4 temennya Yudi, Andi CS, ini saat itu juga pada merantau. Pada malam hari itu juga langsung pergi pada merantau, entah pada kemana. Justru Yudi ini ketakutan, bingung. Nah, kok pada merantau kabeh? Soalnya pada ngomong, aku pan merantau. Pada ngomong, pada bubar semuanya. Karena takut. Nah, Yudi ini di sini bingung. Mending aku gak jualan, aku mending di rumah. Aku ngumpet takutnya ada apa-apa. Singkat cerita, 1, 2, 3 hari. Yudi pikir aman. Yudi ini lagi nonton TV nih. Lagi mangku sama anaknya Yudi ini dipangku, ya kan? Di situ ada mertuanya Yudi juga. Sedang nonton TV bareng. Tiba-tiba, ini pintu depan, pintu rumah Yudi, ini ada yang ngetok. Deg. Assalamualaikum. Bu, siapa bu? Gak tahu pak. Bu, bukain bu, bapak lagi nonton TV sama adik. Iya pak. Akhirnya si Mila ini bukain pintu. Dan ketika Mila bukain pintu, ini ternyata yang datang anggota polisi yang datang. Mana Yudi? Langsung di situ polisi langsung keluarin senjata api. Istrinya ketakutan si Mila. Ampun pak, kenapa pak dengan suami saya pak? Udah diam. Mana suami kamu? Mana Yudi? Yudi kaget di situ. Mertuanya juga bingung juga. Yudi ini langsung di situ tiba-tiba lagi nonton TV. Ini langsung diseret sama petugas. Ada 4 petugas datang tiba-tiba langsung nyeret Yudi. Pak, saya salah pak. Jelas ini di kantor. Ayo ikut kantor. Bingung lah Yudi. Yud, kamu ini bikin ulah apa nak? Kata si mertuanya. Iya pak, maaf pak. Udah, jelasin ke kantor. Yudi ini langsung ditangkap. Langsung saat itu juga Yudi diborgol. Orang rumah ini bingung. Yudi dibawa ke polsek. Setelah Yudi ini dibawa ke polsek, ini Yudi diinterogasi. Dan ternyata ini ada 2 temennya yang udah di situ juga, udah kena. Si Ferry sama si Rudi ini udah kena. Tapi di sini Andi nggak tahu ya di mana ya.
belum ketemu mungkin. Nah, di sini Yudi diinterogasi dan akhirnya Yudi pun dijebloskan di penjara. Wah, di sini geger banget nih. Akhirnya orang tua Yudi pun pada datang, mertua juga datang. Ini si istrinya juga datang. Ini semua menyalahkan Yudi. Waktu jenguk ini nyalain Yudi. Hampan gue pime sih mas, bisa kayak kiye. Orang rubah-rubah uripe. Bisa senengannya gelut sih mas. Dek, mas itu gak berkelahi. Dek lah orang berkelahi pime. Wong sampai jaring gorok gulune wong. Dek, mas ini bisa jelasin ala orang. Nah, bapak ibunya Yudi nih, bapak ibunya Yudi kandung nih ya. Ini sampai bingung, kue kok bisa koyo ngono le. Iya bu, ceritanya panjang. Ceritanya itu yo, ya orang Yudi ini dikeroyok di pasar dan Yudi ini nggak terima. Yudi nggak terima dibantu sama teman-teman Yudi. Akhirnya Yudi ini yo, namanya juga kesel bu. Yo akhirnya Yudi balas dendam sama teman-teman Yudi bu. Kok bisa kayak kon sih le ya, yo bingung lindelok nakon. Ibu bingung, bapak juga bingung. Singkat cerita, 2 minggu ini berjalan. 2 minggu berjalan Yudi ini di dalam sel. Tiba-tiba Yudi ini didatengin petugas. Atas nama Yudi, silakan keluar. Ada yang mau menebus. Yudi bingung. Nah, siapa yang nebus? Nah, di situ ternyata ada orang tuanya Yudi. Ditebus sama orang tuanya Yudi, entah gimana itu prosesnya ya. Ini intinya orang tuanya Yudi ini menjual pekarangan. Padahal itu pekarangan satu-satunya. Kebun satu-satunya ini dijual untuk nebus Yudi. Inilah ya pengorbanan orang tua seperti apa ya. Ketika anaknya ini berbuat jahat, kadang orang tua ini masih tetap sayang loh. Nah ini buat teman-teman yang di rumah ya, yang masih muda-muda ini kalau menyelesaikan masalah, bener-bener dipikirkan. Jangan dengan cara kriminal. Karena apa? Akhirnya efeknya ini orang tua juga yang tanggung jawab. Kita sebagai anak muda ini sadar diri, jangan sampai ketika kita menyelesaikan masalah ini selalu dengan kekerasan. Kan lagi musim ya sekarang ya. Anak-anak muda sekarang ini kayak pengennya melakukan semuanya ini dengan kekerasan. Yang terjadi seperti ini nih, ya kan? Nah tolong buat ibu-ibu di rumah ini tolong mohon anak-anaknya ini dibimbing biar nggak terjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Oke. Nah di sini akhirnya Yudi ini dibebaskan. Setelah Yudi bebas, ini Yudi berterima kasih kepada orang tuanya. Pak Bu, matur nuwun nyong awet biyen kok kayak kiye ya gawene ngrepoti. Wis ora apa-apa. Wis aja diulangi maning sing kayak kiye. Wis ora duwe pekarangan, kabeh wis tak dol kanggo nebus kon. Ya, tolong jangan diulangi lagi. Kamu sudah enggak punya pekarangan. Sudah buat nebus kamu. Mana balik? Temui bojomu, sana pulang, temuin istrimu, temuin anakmu. Akhirnya Yudi ini pulang. Ketika Yudi pulang, Yudi ini ngetok pintu nih, assalamualaikum. Dibukain sama istrinya. Lah, dene wis balik mas. Iya dek, alhamdulillah nyong ditebus bapak aning nyong ditebus bapak ibu. Ora, nyomo bojone nyong narapidana nyong ora seneng. Wes, kowe kono bae, kamu situ aja. Ini Yudi nggak boleh masuk. Dan gak lama kemudian ini istrinya si Mila ini masuk ke rumah tiba-tiba ngambilin tas. Ini tas isinya ini semua baju-bajunya Yudi ini dimasuk-masukin ke dalam tas. Setelah itu tas itu tadi dilempar ini tepat di depan Yudi. Kita se. Ke kuwi, klambi-klambine gawani lunga. Nyomo. Aku rasudi duwe bojo narapidana. Mana. Lunga. Pergi. Ini Yudi diusir. Bu, aku ki balik loh, Bu. Aku pulang loh, Bu. Kok malah kayak gini? Wis, Mo. Aku izin sama tetangga. Udah, sana pergi. Bapak aku juga gak mau menerima kamu. Tahu kamu? Udah. Ini Yudi, sakitnya minta ampun. Bayangin coba. Ini pulang disambut dengan seperti itu. Tas baju semua pakaian ini dilempar-lempar di depannya Yudi. Akhirnya, Yudi mengambil semua pakaian-pakaiannya. Tasnya diambil. Dan Yudi bilang, aku titip anakku, Bu. Iya, wis mana. Yudi diusir. Yudi akhirnya ini meninggalkan rumah. Dengan penuh rasa yang sakit sekali ya. Akhirnya Yudi ini gak tahu mau kemana. Bingung dia. Justru Yudi ini jalan. Ini menuju ke kebun. Ada kebun cengkeh di situ. Yudi ini istirahat sejenak di situ. Sambil merenung. Kok kayak gini banget. Ya kan urut-urutannya ini udah jelas banget kan ya. Dia ini ngais rezeki. Jualan masker. Di situ di pasar ternyata dikeroyok. Dan ternyata ada teman-temannya Yudi ini ngajak ngebantuin. Tapi kan ini yang gorok leher. Ini kan temennya bukan Yudinya. Ini Yudi kena imbas.
Dan setelah itu Yudi di sel, pulang malah diusir sama istrinya. Dan kini nggak tahu ya si Joni ini kabarnya gimana, si preman pasar itu gimana. Yang jelas ini nggak diceritain ke saya. Entah masih hidup atau apa, saya nggak ngerti. Nah, kita kembali ke Yudi. Nah, si Yudi ini meratapi nasib dengan bener-bener campur aduk. Nggak karuan rasanya nih. Di kebun bingung, ini mau kemana coba? Nggak ada tempat berteduh, tempat mengeluh. Ini di mana? Yudi ini hanya berdoa, ya Allah, aku kudu di masa corona seperti ini. Saya itu harus gimana? Di situ Yudi berpikir. Hingga Yudi ini ketiduran di situ. Saking bener-bener lelah, bingung. Dan akhirnya Yudi ini pulang ke rumah orang tuanya. Dan orang tua Yudi ini justru bingung juga ya. Udah ditebus, tapi malah Yudi ini diusir, sama-sama sedih. Yang namanya juga anak ya. Dan orang tua Yudi ini tahu kalau Yudi ini bener-bener dia ini gak ada niat kok yang pengen nyelakain orang, gak pengen balas dendam itu enggak. Ini hasutan dari teman-temannya yang akhirnya Yudi ini kalap. Ini anak hilaf nih sebenarnya. Orang tuanya ini ngertiin. Singkat cerita, berapa hari kemudian tiba-tiba ini datanglah surat cerai. Ini diurus sama istrinya segala macam, datanglah surat cerai bahwa istrinya ini minta diceraikan. Dan orang tua Yudi pun ngomong, terserah kamu ini yang akan menjalani. Kalau kamu nggak pengen cerai, ya udah, kamu datang ke sana, kamu datang ke kantor pengadilan segala macam. Yudi ini udah terlanjur sakit hati. Akhirnya Yudi memutuskan untuk menerima perceraian ini. Singkat cerita, saat itu Yudi memang bener-bener pengen move on, ya kan? Pengen bangkit. Yudi ini pergi ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Pengen ada kehidupan baru, bekerja, dan segala macam. Tapi memang pada saat itu kondisi ini kan masih corona, di Jakarta ini kan lebih ketat. Yudi ini akhirnya kerjanya ini serabutan. Sedapet-dapetnya pada saat itu. Disuruh sana, disuruh sini, ngangkut barang inilah apa segala macam. Apapun yang Yudi temuin ini dikerjakan asal dapat upah. Singkat cerita, perjalanannya Yudi ini bertemu dengan wanita. Sebut saja namanya Ratna. Nah, saat itu Ratna ini perhatian sama Yudi. Karena Yudi ini orangnya bener-bener apa ya? Mau bertanggung jawab segala macam. Yudi ini orangnya bener-bener yang gak pernah pamer atau apa segala macam. Yudi ini bener-bener orangnya super prihatin. Ini yang membuat Ratna ini jatuh hati. Nah, kebetulan Ratna ini bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Tapi di sini Ratna kontraknya ini mau habis. Singkat cerita mereka ini akhirnya pacaran nih. Mereka ini pacaran karena Yudi juga butuh yang namanya belayan kasih sayang, perhatian dari seorang wanita yang membangkitkan semangatnya Yudi. Namanya udah diceraikan ya kan. Nah, singkat cerita mereka ini pacaran nih. Nah, karena kontrak kerjanya si Ratna ini udah habis, akhirnya Ratna ini pamitan sama Yudi. Mas, maaf aku harus pulang ke Sumatera, Mas. Jadi aku mohon kalau kamu di sini sudah menemukan kerjaan atau apa, segera datang dan lamar aku. Kata Ratna. Tapi kalau nggak bisa, sampean ini coba cari kerjaan di tempatku di Sumatera. Siapa tahu ada kerjaan di sana. Kata Ratna. Akhirnya Ratna ini pulang setelah berpamitan dengan Yudi. Yudi ini ngerasain kembali kehilangan. Ya kan? Nah, Ratna ini pulang akhirnya ke Sumatera. Ada salah satu kota di Sumatera. Akhirnya hubungan mereka ini LDR-an. Jarak jauh terus. Nah, Yudi di sini usaha untuk berangkat ke Sumatera. Yudi ini ngumpulin uang. Saat itu kisaran 600.000 Yudi ini megang uang. Dan pada saat itu memang penyeberangan ini ketat banget. Dengan berbagai cara Yudi, pokoknya Yudi bisa sampai Sumatera. Udah kukuh hatinya nih. Pokoknya apapun yang terjadi, aku harus ke Sumatera. Singkat cerita, akhirnya sampailah Yudi di Sumatera. Nah, di Sumatera akhirnya Yudi ini komunikasi terus nih sama Ratna. Dikasih alamat segala macam. Dan akhirnya ketemulah rumah Ratna. Dan uang Yudi saat itu tinggal 200.000. Karena udah buat perjalanan segala macam kan ya. Nah, ini Yudi ketika sudah sampai alamat rumah yang dituju, rumahnya Ratna, Yudi ini kaget. Apa? Kenapa Yudi kaget? Ternyata Ratna ini anak orang kaya. Padahal saat itu pas di Jakarta, Ratna ini bilang kalau keluargaku keluarga biasa, sederhana segala macam. Nah, Yudi di sini kaget. Rumahnya ini besar dan mobilnya ini 3. Yudi bingung. Tanyalah Yudi sama orang di situ. Kebetulan ada ibu-ibu lewat, Yudi nanya, "Bu, mau nanya, Bu, ini rumahnya Mbak Ratna, Bu?" "Oh iya bener, Mas." Yudi memastikan. Nah, Yudi ngomong, "Ratna, aku udah di luar.
Saat itu Ratna ini nggak balas WA-nya Yudi. Yudi bingung. Akhirnya Yudi memberanikan diri. Di gerbang ini ada bel. Nah, ketika Yudi mencet bel, ini justru yang keluar ini justru malah orang tua Ratna. Cari siapa, Mas? Bener ini rumahnya Mbak Ratna, Pak. Iya benar, Masnya siapa ya? Tapi ini jarak jauh ya. Jadi bapaknya ini di teras, Yudi ini di luar rumah, di luar pagar. Saya mau ketemu Ratna, Pak. Ada perlu apa ya? Yudi bingung di sini. Sini masuk. Disuruh duduk tapi nggak di dalam rumah, tapi di teras. Karena di teras itu ada tempat duduk tuh. Ya kan, di teras ini ada tempat duduk. Yudi disuruh duduk di situ. Dan nggak lama kemudian Ratna ini ngelihat Yudi. Hah, Yudi kaget Ratna. Nah, Ratna ini dipanggil sama ayahnya. Sini kamu duduk. Nah, ini sekarang bapaknya Ratna. Ini nanyain si Yudi. Kamu siapa? Saya Yudi, Om. Kamu tahu nggak? Saya bapaknya Ratna. Iya, Om. Saya tahu, Om. Ratna sering cerita tentang Om. Oh gitu. Nah, terus kamu ada keperluan apa sama Ratna? Ini bapaknya ternyata saklek minta ampun. Jadi, saya ini pacarnya Ratna, Om. Oh, pacarnya. Terus? Kerjaan kamu apa? Saya serabutan, Om. Belum ada kerjaan yang tetap, Om. Mas, saya mau ngomong ya. Ratna, ini anak saya. Ini kalau ada orang yang ngapelin ke sini, ini bawa mobil. Sampai ini bawa apa? Jalan kaki. Iya, Pak. Saya ini dari Jawa, Pak. Saya orang Tegal. Dan kebetulan saya ini kerja di Jakarta. Terus saya ini kenal Ratna. Terus ini saya mau nusul ke sini, Pak. Saya mau main ke tempat Ratna. Mas, maaf ya. Jadi saya ini nggak pengen anak saya ini hidup susah. Ini Ratnanya, Pak, Bapak. Udah kamu diam. Ini Ratna mau ngebelain. Ini Ratna langsung dibentak. Ini kamu biar ngeliat ya Ratna ya. Bapak ini memperlakukan kamu itu seperti apa. Karena Bapak nggak pengen kamu hidup susah. Ini Ratna ada di samping nih, Yudi di sini nih. Yudi kembali diajak ngomong. Kamu itu kesini cuma mau ngapa? Mau ngapel atau apa? Iya Pak, ya sekalian saya ini siapa tahu di sini dapat kerjaan atau apa Pak. Saya serius soalnya Pak sama Ratna. Oh nggak bisa, maaf. Nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, saya nggak suka. Dan saya nggak pengen melihat anak saya ini hidupnya susah. Dan kalau bisa kamu segera cepet-cepet pergi dari sini. Ya, saya ini nggak pengen rumah saya ini dikotorin gembel kayak kamu. Ini Yudi kayak, ya astagfirullahaladzim, ini gimana sih? Iya kan bingung Yudi. Di sini ngerasain yang, astagfirullahaladzim, ya Allah aku ini harus gimana sih? Udah berjuang dari Jawa, dari Jakarta ke Sumatera. Dan ternyata ketika sampai Sumatera, bapaknya seperti itu. Dan ternyata Ratna ini anak orang kaya. Jadi ada apa? Monggo silakan. Kalau kalian mau ngobrol silakan saya kasih waktu 5 menit. Tapi saya tetap di sini. Ya nggak bisa ngomong apa-apa lah. Mereka berdua mau dikasih waktu 10 jam kalau bapaknya masih di situ. Yudi juga bingung mau ngutarain apa ini, kenapa ini, ya nggak bakal bisa lah. Dan setelah itu bapaknya ngomong, waktunya habis. Ratna masuk, kamu pulang. Silakan. Yudi bingung di sini. Kok kayak gini ya? Mau nggak mau akhirnya Yudi ini keluar dari rumah itu. Dan selang 5 menit Yudi keluar dari rumah itu, Yudi ini kembali ngubungi Ratna. Maksudnya, ini gimana ini? Aku harus gimana ini? Uang tinggal 200.000 dan Yudi juga bingung di situ kan. Di sini gak ada balasan apapun dari Ratna. Dan saat itu handphone Ratna ini sudah tidak aktif. Yudi bingung di sini. Handphone Ratna ini udah gak aktif. Mungkin udah disita sama bapaknya. Dan bagaimana nasib Ratna di situ setelah Yudi ini cabut ini gak ngerti ya. Mungkin atau disiksa atau apa, dimarahin sama bapaknya. Gak tahu. Nah akhirnya uang ini tadi buat makan segala macam. Sisa uang ini 120.000. Ini Yudi bingung. Gak mungkin 120.000 sampai Jakarta lagi ya kan. Gak mungkin. Yudi bingung ini harus ngapain lagi nih di Sumatera. Nah kebetulan nih ada masjid terdekat gak jauh dari rumahnya Ratna juga nih. Mungkin kalau jalan kaki ini juga 15 menitan. Yudi ngelihat masjid dan Yudi ini berhenti di masjid. Dan kebetulan di situ ada marbotnya. Kita sebut saja namanya Pak Yusuf. Yudi ini di situ sholat. Dan setelah sholat, Yudi ini cerita sama Pak Yusuf. Pak, salam kenal Pak. Saya namanya Yudi Pak. Iya nak, ada apa ya nak? Kok kayaknya kamu bukan orang sini nak? Iya Pak, saya bukan orang sini Pak. Saya asli Tegal Pak. Saya merantau ke Jakarta. Terus saya ini kenal sama orang, anak sini. Dan ketika saya kesini ini malah saya diusir Pak. Loh siapa ya? Ratna Pak. Oh iya, itu bapaknya kan galak. Bapaknya itu kan pilih-pilih.
Marbotnya aja ini tahu nih, Pak Yusuf ini tahu. Nah, Pak Yusuf ini ngomong sama Yudi. Nah, terus kamu ini mau kemana? Saya bingung Pak, terus terang. Dengan kondisi saya yang seperti ini, uang saya ini tinggal 120 Pak. Gak mungkin cukup untuk pergi ke Jakarta. Boleh gak Pak, kalau saya sementara ini, saya tinggal di masjid ini Pak. Nanti saya ikut bantu-bantuin ngepel atau apa. Saya mau Pak. Nah, Pak Yusuf ini untungnya orangnya baik. Ya udah, gak apa-apa. Sembari kamu nyari kerjaan, siapa tahu ada kerjaan di sini. Tapi memang musim-musim corona kayak gini, orang jarang yang namanya nerima orang dengan gampang, dengan mudah. Kamu juga maskernya sering dipakai, ya. Nanti bisa jadi saya malah yang kena sama warga sini. Ya kalau kamu mau, kamu juga harus jaga diri, jaga kebersihan kamu juga di sini. Jangan sampai yang aneh-aneh. Iya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya Yudi ini mau bersih-bersih di masjid itu. Akhirnya Yudi ini berkeluh kesah sama Allah, sama Tuhan. Yudi ini sholat di situ. Yudi ini temannya jadi Pak Yusuf. Yudi sholat di situ memohon sama Tuhan, minta petunjuk ini gimana nih. Singkat cerita, setiap ada orang datang sholat, ini Yudi ini berkenalan. Yudi berkenalan dan minta kerjaan atau apa segala macam. Ini Yudi mengutarakan keinginannya. Pak, ada kerjaan gak ya Pak di tempat sampean? Saya namanya Yudi Pak, saya perantauan Pak. Oh maaf Mas, gak ada Mas. Banyak yang menolak. Dan pada saat itu juga Yudi ini ngubungin teman-temannya yang ada di Jawa. Ini sama sekali gak ada yang nolong. Karena pada saat itu orang nyari uang memang susah banget. Jangankan untuk nolong, untuk bertahan untuk diri sendiri aja susah. Ini Yudi bingung. Ini nelpon semua teman-temannya, gak ada yang respon. WA ke teman-temannya, gak ada yang bisa nolong. Padahal udah setiap hari nih kalau ada orang sholat, Yudi ini nanyain, ada kerjaan gak Pak, ada kerjaan gak Pak. Dan memang gak ada kerjaan. Dan 3 hari kemudian, ini Yudi ini ngomong sama marbotnya, Pak Yusuf tadi. Pak Yusuf, saya mohon izin Pak Yusuf. Izin, mau apa ya Yud? Gini Pak, saya ini kan udah sering dikasih makan sampean, dibolehin tinggal di sini. Saya ini kerasa gak enak Pak. Nah, saya ini pengen nyari kerjaan Pak. Siapa tahu di luar kampung sini ada kerjaan Pak. Oh ya silakan kalau kamu memang mau bergerak, tanya-tanya di luar. Ya silakan. Nah gini Pak, masalahnya nanti kalau toh saya pulang ke sini lagi masih boleh kan Pak? Oh boleh, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu pulanglah ke sini. Bapak ini sering di sini kok. Gini Pak, kalau gitu saya terima kasih Pak. Saya takutnya malah ngerepotin. Enggak apa-apa. Saling menolong, orang itu saling menolong. Yudi akhirnya tenang. Yudi keluar nih dengan uang ini mungkin sisa tinggal 50.000 mungkin ya. Ini Yudi keluar dan Yudi ini nyari kiri kanan kerjaan. Ketemulah jalan raya dan di situ Yudi nanyain. Mulai dari steam motor, mulai dari tukang parkir atau segala macam. Di situ sama sekali nggak ada kerjaan. Seharian Yudi nyari kerjaan ini capek. Dan mungkin kurang lebih jam 2 atau jam 3-an ya. Yudi ini lelah ya. Yudi ini beristirahat di deket-deket warung. Ini juga nggak jauh-jauh juga karena jalan kaki ya dari masjid yang tempatnya Yudi ini sementara untuk tinggal ini juga nggak jauh juga. Yudi ini istirahat di warung dan saat istirahat di warung Yudi ini beli kopi. Yudi ini duduknya ini di luar. Jadi di luar warung itu kayak ada kursi juga. Yudi ini duduk di luar warung sambil ngalamun. Ini mau kemana lagi langkah kaki ini mau kemana lagi? Disinilah misteri lah. Mungkin pertolongan mulai datang nih. Nah, saat Yudi ini lelah, saat Yudi ini kebingungan, tiba-tiba ada orang datang. Tiba-tiba nanyain, Mas, sendirian Mas? Kayaknya Mas bukan orang sini. Iya Pak, saya bukan orang sini. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak, ada kerjaan gak Pak di tempat Bapak? Oh, kerjaan? Lah kamu mau kerja apa? Kenalin, nama saya Heru. Oh, saya Yudi Pak. Mas bukan orang sini? Iya Pak, saya perantauan Pak, saya dari Tegal Pak. Saya kesini bingung Pak, gak dapat kerjaan kiri kanan, dari kemarin saya nyari kerjaan gak dapat Pak. Nah kayak gini, kebetulan perusahaan bapak saya ini lagi membutuhkan karyawan. Nah di sini Yudi ini kayak ada nafas segar nih. Oh ya Pak, pekerjaan apa Pak? Saya mau Pak, apapun itu Pak, mau susah mau atau apa, saya jalani Pak. Beneran Mas Yudi? Iya Pak. Nanti tak kenalin sama bapak saya dan saya liatin tempat pekerjaannya. Jadi gini, bapak saya ini punya perusahaan kopi, bikin kopi. Oh iya Pak, boleh Pak kayak itu Pak.
ini nggak jauh kok dari sini ada komplek. Nanti kita jalan ke situ. Nanti kamu tak liatin pabriknya kayak apa. Akhirnya si Yudi semangat. Nah akhirnya Yudi ini diajak sama Pak Heru. Jalan kaki juga. Masuklah ke komplek. Depannya komplek ini ada tulisan nih. Komplek Sukabumi Indah. Masuklah di situ. Dan di sini Yudi kaget melihat rumah ini, rumah-rumahnya orang kaya di sini. Rumahnya ini bener-bener rumah-rumah gedong semua di situ kompleknya. Yudi bingung di sini. Pak, ini orang-orang kaya semua ya Pak di sini ya Pak? Iya, kamu jangan manggil saya Pak, panggil aja Mas, ya. Wong kita ini juga umurnya nggak jauh-jauh juga kan. Iya Mas Heru. Nah di sini ada keanehan. Ini rumahnya ini sepi banget, rumah gedong-gedong itu. Ini sepi banget, padahal ada banyak mobil di situ. Depan-depannya ini banyak mobil. Nah Yudi ini nanya, Mas, saya mau nanya Mas, lah ini kok rumah gedong-gedongan kayak gini kok sepi yo Mas? Ya, ada mobil bagus-bagus kok, rumahnya ditinggal sepi-sepi. Iya, mereka semua di sini itu pekerja semua. Jadi pulangnya ini nggak nentu. Paling yang nempatin mungkin pembantunya. Oh gitu ya Mas? Iya, yaudah yuk jalan terus. Dan nggak lama kemudian, ini Yudi sampailah di tempat pabrik pembuatan kopi. Itu pabriknya. Nah, ini rumahnya bapakku. Nanti bapakku keluar. Oh iya Mas. Dan gak lama kemudian ternyata bener. Heru ini ke rumah bapaknya dan gak lama kemudian bapaknya ini keluar. Bapaknya si Heru. Mana nak? Itu Pak. Namanya Yudi Pak. Heru ini mengenalkan. Dan akhirnya bapaknya ini di sini kenalan sama Yudi. Kamu mau kerja di sini nak? Ya Pak. Saya mau Pak kerja di sini. Ya udah. Nanti semuanya ini ngomong sama Heru. Heru nanti yang nunjukin di mana tempat kerjanya. Jadi gimana nih Pak? Anak ini diterima apa enggak Pak? Ya nggak apa-apa kalau kamu memang cocok dengan anak ini, nggak apa-apa, suruh kerja di sini. Dan nggak lama kemudian bapaknya ini kayak ada urusan. Ya udah saya tinggal dulu ya. Singkat cerita, akhirnya Heru ini ngajak Yudi untuk masuk ke pabrik. Jadi memang ada home industri kayak gitu pembuatan. Jadi apa ya, pabriknya ini bukan kayak pabrik. Jadi pabrik kopi ini bukan kayak pabrik tekstil atau apa ya. Jadi bentukannya tetap kayak perumahan, tapi memang bener-bener di situ settingannya juga apa ya, untuk pembuatan kopi di situ. Kayak ada garasi-garasinya juga, terus ada ruangan-ruangannya juga di situ. Masuklah si Yudi sama Heru. Dan di sini anehnya semua karyawan ini mukanya ini bener-bener kayak orangnya ini kayak apa ya? Keras. Mukanya ini kayak muka-muka songong. Tapi di sini kayak mereka ini kayak kelelahan. Mereka ini kayak nggak mau kerja di situ sebenarnya gitu loh. Kayak kelihatan orang kerja ngasal gimana sih? Mukanya ini nyebelin gitu loh. Nah, Yudi di sini bingung. Mas, lah itu kok mukanya kok pada serem-serem kayak gitu sih Mas? Mukanya kok kayak nantang-nantang berantem kayak gitu Mas? Ya nggak tahu lah, mereka ini kan kerja mungkin capek. Udah, ini saya mau nunjukin tempat kerja kamu. Ayo masuk lagi. Nah, akhirnya Yudi ini ngeliat nih, kan banyak ruangan-ruangan di situ dan banyak karyawan di situ. Nah, setelah itu Yudi ini ditunjukin nih di gudang paling belakang. Gudang paling belakang ini di situ memproduksi ini penghancuran kopi, penghalusan kopi. Nah, di sini Heru ngomong sama Yudi, ini tempat kamu di sini, ya. Nah, di sini Mas Heru ini ngomong sama Yudi, ingat, ada peraturan di sini. Peraturan apa Mas? Di sini kamu nggak boleh ngobrol sama yang lain. Pokoknya kalau kerja, ya. Ini peraturannya seperti itu. Dan kalau ada apa-apa, ini nanyanya ke saya, karena saya sering ke sini. Nah, nanti kalau jam makan, kamu nggak boleh keluar ikut mereka. Nanti jam makan, nanti saya yang nganterin makan ke sini. Paham? Paham Mas. Memang di situ orangnya ketus-ketus semua. Tapi kayak capek, kesel gitu sih, kayak kerja tapi kayak kerja rodi gitu sih. Yudi di sini bingung. Apa jangan-jangan nanti saya bakal digituin juga? Kayak ibaratnya kayak disiksa atau gimana gitu sih. Yudi itu punya pikiran kayak gitu. Gimana? Masih sanggup kerja di sini? Katanya tadi mau kerja apapun. Iya Mas. Siap Mas. Akhirnya dibimbing tuh sama Mas Heru. Ini caranya seperti ini, nanti penggilingannya seperti ini. Kalau udah digiling, dihaluskan seperti ini, nanti digabungin sama tumpukan yang ada di sini. Ini dijelasin sama Mas Heru. Akhirnya di sini karena Yudi memang ada niat pengen kerja semangat banget ya. Jadi, wah, apapun yang terjadi, pokoknya harus semangat, harus kerja pokoknya. Bisa. Kerjalah di situ Yudi. Hari itu juga kerja. Nah, pada saat itu, karena hari ini udah mulai sore, jadi akhirnya si Yudi ini mau pamitan nih. Lah Mas Heru itu ngomong, gini, besok pagi kalau mau berangkat,
kamu tunggu di warung yang kemarin. Jangan sampai kamu berangkat ke sini sendiri. Di warung yang kemarin, mana tuh mas? Yang kita ketemu. Oh iya mas, siap mas. Lah nanti saya jemput kamu jam 9 pagi lah ya. Jam 9 pagi nanti kamu udah di situ, nanti berangkat ke sininya bareng saya. Apapun itu pokoknya kamu harus mempertanyakan itu ke saya. Jangan sama ke mereka. Jangan ikut-ikutan seperti mereka pokoknya ya. Tugas kamu urusannya sama saya. Saya pengen ngerti kamu itu seperti apa. Iya mas, siap mas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Yudi berangkat dengan seneng ya. Pokoknya harus semangat kerja nih, harus semangat. Yudi akhirnya keinget pesan kemarin yang dari Mas Heru. Agar ke tempat warung dulu. Sampai nunggu Mas Heru datang. Yudi ini nungguin di warung. Setelah udah berjalan nih kan tidur di masjid, terus nungguin di warung, Yudi ini nungguin. Jam 8 ini Yudi udah di warung. Nungguin, bener-bener nungguin. Padahal janjiannya ini jam 9. Karena saking semangatnya bekerja. Pokoknya kan dapat kerjaan lah. Ini kan dapat kerjaan. Jadi Yudi ini semangat. Dan gak lama kemudian ternyata Mas Heru datang. Yudi, iya mas. Nah gitu toh. Udah siap kerja. Siap mas, ayo. Nah, akhirnya jalan tuh. Jalan kaki. Setelah itu udah mulai kerja. Dibimbing lagi sama Mas Heru. Masih ingat kan kerjaannya kayak apa? Iya mas, masih mas. Tapi ingat pesan saya. Jangan pernah ngobrol, saya gak suka. Saya gak pengen kamu ngobrol sama mereka. Siap mas. Jadi memang gak ada tegur sapa sama karyawan yang lain. Gak ada tegur sapa, ngobrol atau apa enggak. Yudi pokoknya fokus kerja. Dan setelah jam makan, ada bel bunyi jam makan, ini orang-orang pada keluar. Di sini Yudi bingung. Aduh, kemarin pesennya nggak boleh makan di luar. Yudi nungguin dan gak lama kemudian Mas Heru ini yang tadi udah sempat keluar, ini Mas Heru datang lagi. Ngasih makan. Nih makan. Udah nggak usah keluar-keluar makan. Kamu juga nggak bakalan ngerti warung-warung di sini. Warung yang kemarin kamu nongkrong itu nggak ada nasi. Itu kan warung kopi itu. Udah ini makan di sini aja. Iya mas. Akhirnya di sini Yudi makan. Wah, di sini Yudi ngerasain, ya Allah, mudah-mudahan Yudi betah di situ. Mudah-mudahan Yudi ini bisa dapat uang di situ agar bisa pulang ke Jakarta. Nah, ini berjalan terus-menerus seperti itu nih. Singkat cerita, sudah 1 bulan Yudi bekerja di situ. Yudi bekerja di situ udah 1 bulan. Dan gak lama kemudian Yudi ini dipanggil sama Heru. Mas Yudi, iya mas, sini, ini gaji kamu. 2 juta cukup nggak? Terserah mas, saya manut mas. Serius? Iya mas, saya terima mas. Akhirnya Yudi ini dapat gaji nih 2 juta. Yudi ini bersyukur sekali. Ya Allah, terima kasih banget. Ya Allah, terima kasih banget. Akhirnya saya gajian. Nah, singkat cerita, Yudi setelah mendapatkan uang gajian, Yudi ini pulang ke masjid. Yudi ini pengen ngabarin hal bahagia ini kepada Pak Yusuf yang urus di masjid, marbot yang urus di masjid. Pengen yang namanya traktir. Selama ini kan dihidupi sama Pak Yusuf, dikasih makan sama Pak Yusuf, tinggal di situ di masjid itu, ya kan? Di sini juga Yudi semenjak kerja, ini setiap pulang kerja, ini kayak udah kelelahan, jadi setelah sholat segala macam ngepel, setelah itu langsung tidur. Jadi udah mulai jarang ada obrolan sama Pak Yusuf. Nah, kebetulan nih pas gajian, Yudi ini punya keniatan, pengen yang namanya traktir sama Pak Yusuf. Pulanglah Yudi buru-buru. Sesampainya di masjid ketemulah sama Pak Yusuf. Wah Yudi, kayaknya kok lagi seneng banget, Le. Gimana? Kerja lancar? Dari kemarin ini, bapak ini gak ngobrol sama kamu loh. Hampir 1 bulan kamu ini kalau capek langsung tidur, capek langsung tidur. Sholat juga bapak ini bangunin juga sedikit susah. Iya pak, kecapean mungkin saya pak. Nah, ini kok kamu kayaknya sumringah. Iya pak, kebetulan ini saya gajian pak. Bapak pengen makan apa pak? Saya yang traktir. Gak usah, simpen aja uang kamu. Gak pak, sekali-kali lah pak. Ayo pak, biar Yudi yang traktir pak. Alah gak usah. Emang kamu kerja di mana toh? Alhamdulillah pak, Yudi ini dapat kerjaan pak. Yudi ini dari kemarin pengen cerita sama bapak, tapi bapak juga jarang kesini. Bapak juga ada urusan kemarin sama Pak Yai, ya kan? Makanya Yudi ini juga kecapean, baru ngomong ini pak. Kebetulan Yudi ini kerja pak di komplek depan pak. Komplek depan? Komplek mana? Itu loh pak, komplek Sukabumi itu loh pak. Di situ ada pabrik kopi pak. Nah Yudi itu kerja di situ pak. Alhamdulillah orangnya ini baik pak. Namanya Mas Heru. Bentar. Komplek mana? Loh ini loh pak, komplek Sukabumi itu. Komplek mana? Itu loh pak, komplek Sukabumi Indah. Nggak jauh dari sini pak. Masa bapak orang sini nggak ngerti? Ini kan keluar gang pak, itu kan langsung jalan raya. Terus ada warung. Terus dari warung ini jalan kaki sebentar, ini sebelah kiri. Ini kan ada, ini pelangnya besar banget pak. Perumahan komplek ini loh pak, Sukabumi Indah pak. Kata Yudi seperti itu. Kamu ngawur kamu. Kok ngawur tuh pak? Mas, di situ nggak ada komplek. Nah ini,
Ini kata marbotnya, kata Pak Yusuf, katanya nggak ada komplek di situ. Mas Yudi, di situ itu nggak ada komplek. Mas Yudi jangan ngaco. Dulu memang di situ ada perumahan megah-megah. Iya Pak, bener. Ada perumahannya juga, kata Yudi. Bentar, saya ngomong dulu. Dulu situ ada perumahan, tapi mungkin kurang lebih ini udah 15 tahun, itu digusur warga karena tanahnya ini tanah sengketa. Hah? Digusur warga? Orang kompleknya ini masih kokoh berdiri kok Pak, kata Yudi. Loh, kok ngeweng kamu? Saya ini kan orang sini, saya tahu. Komplek itu udah digusur. Komplek itu udah kosong. Kok ada pabrik kopi? Mana ada kok pabrik kopi? Ada Pak. Ayo Pak, kalau nggak percaya kita kesana bareng Pak. Yudi ini ngajakin Pak Yusuf. Akhirnya Pak Yusuf penasaran juga, sebelah mana sih? Ya kan? Akhirnya Pak Yusuf ini ngambil motor. Ada motor di situ kan? Yang biasa dipakai sama warga juga di situ untuk kepentingan masjid segala macam. Pak Yusuf bilang, ayo naik motor aja, saya boncengin. Naik motor lah mereka berdua. Dan sesampainya di situ, ini di depan komplek, ini mereka berhenti. Setelah itu Yudi suruh turun Yud. Komplek mana coba liatin. Dan ini posisinya udah malam nih. Pak, ini di situ komplek memang ada bekas komplek, tapi ini udah hancur. Sedangkan Yudi ini lihatnya waktu itu, ini komplek keren banget. Loh Pak, kok jadi rusak semua kayak gini Pak? Ini pelangnya Sukabumi Indah ini udah hancur malah, udah banyak karat. Ini apa ini gitu loh. Oke, kita lanjut ya kan. Penasaran kan, semakin penasaran. Mereka ini akhirnya masuk. Mana pabriknya? Loh. Semua bangunan yang ada di situ ini rata-rata udah pada hancur. Yudi kaget di sini. Udah banyak ilalang di situ. Dan banyak tembok-tembok yang udah runtuh. Loh, kok pada hancur semua kayak gini? Pak, saya ini tadi kesini nggak kayak gini kok Pak. Sumpah Pak, saya tadi lihatnya dari kemarin udah 1 bulan loh Pak saya ini di sini Pak. Yudi kaget. Seluruh bangunan di situ ini nggak ada orang sama sekali. Makanya dari awal kan Yudi ini bingung. Ini perumahan bagus-bagus, kenapa nggak ada orangnya? Akhirnya lanjut tuh jalan untuk menuju ke pabrik kopi tadi. Dan sesampainya di pabrik kopi tadi, Yudi langsung, oh ini Pak, ini udah hancur semua. Bahkan pabrik itu ini sebagian udah roboh. Bangunan udah roboh. Ini udah puluhan tahun ditinggalkan. Astagfirullahaladzim Mas. Kamu ini diliatin apa sih Mas Yudi? Pak, sumpah Pak, saya kerja di sini Pak. Pak, ada orang namanya Mas Heru. Ini nolong saya Pak. Ini Yudi bingung dengan kondisi yang udah berantakan. Dan banyak yang warga sekitar ini ngejarah. Bangunan-bangunan di situ ada yang ngejarah. Jadi ada yang udah dirusak temboknya segala macam. Dan ini udah terjadi puluhan tahun. Karena konon katanya, kata Pak Yusuf ini, itu tanah sengketa, udah puluhan tahun ditinggalkan. Lah terus siapa Heru itu? Terus pabrik kopi macam apa yang Yudi lihat, yang Yudi kerja? Saat itu juga bulu kudu Yudi ini merinding langsung. Boom! Pak, balik ke masjid lagi ya coba. Akhirnya mereka ini berdua balik ke masjid. Dan setelah sampai di masjid kebetulan ada Pak Yai di situ. Ada Pak Yai yang dimana sering imami di situ. Dan saat itu juga Yudi menceritakan semuanya sama Pak Yai yang biasa ngimamin di situ dan dibantu sama Pak Yusuf juga. Pak Yai ini, Yudi ini aneh Pak Yai. Itu katanya kerja di pabrik kopi. Udah ditolong sama orang namanya Heru katanya. Iya Pak Yai, saya ini suruh kerja di komplek itu. Lah, Pak Yai di sini ketawa. Mungkin Pak Yai ini udah tahu. Lah terus kerja di situ terus gimana? Ya saya dapat uang kok Pak. Saya ini digaji juga kok Pak. Beneran Pak, saya ini kerja 1 bulan di situ Pak. Tapi memang banyak kejanggalan. Yudi menceritakan semuanya ke Pak Yai. Oh gitu lah. Terus uangnya masih ada? Masih Pak. Dilihat sama Yudi. Dan ternyata ketika dikeluarin, boom, ini uangnya masih utuh 2 juta. Masih Pak. Ini Pak masih ada uangnya di tangan saya. Itu berarti Tuhan yang nolong kamu. Pak Yusuf udah sering cerita kok kalau kamu itu orang baik. Itu Tuhan yang nolong kamu itu. Kamu harusnya berterima kasih sama Tuhan. Pak, lah terus saya ini kerja di tempat apa Pak? Gini Mas, itu pabrik udah lama, itu tanah sengketa itu dirobohin sama warga-warga sini, digusur sama warga sini juga. Jadi nggak mungkin kalau di situ ada pabrik. Lah tadi udah nengok, udah ngeliatin. Udah Pak, tadi saya diantar sama Pak Yusuf. Memang bangunan-bangunan di situ udah hancur Pak. Padahal saya ngeliatnya itu selama sebulan itu bangunannya bener-bener kokoh Pak. Dan anehnya ya Pak, saya ini memang nggak dibolehin untuk ngobrol sama siapapun. Boom. Aneh nggak sih? Wah, di sini Yudi bingung. Nah, Pak Yai di sini ngomong sama Yudi. Udah gini aja. Kamu sholat tahajud,
Kamu minta perlindungan sama Allah untuk diri kamu sendiri, untuk keselamatan kamu. Nanti saya bantu. Iya Pak. Di sini Yudi kayak khawatir dan gak berani pakai uang itu. Ini kayak Yudi kayak, ini uang asli bener gak ya? Tapi memang dicek itu uang asli. Singkat cerita, 2 hari kemudian, ini Yudi memang gak berani berangkat ke sana lagi. Yudi ini rompong aja, bengong aja di depan masjid ini bengong. Dan akhirnya Yudi ini kayak penasaran. Apa coba ke sana lagi ya kalau siang-siang? Terus kalau siang mungkin apa beda lagi tempatnya yo? Yudi ini penasaran. Akhirnya Yudi ini ngomong sama Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya tak nyoba lihat ke tempat itu lagi Pak. Kalau siang itu gimana Pak tampilannya Pak? Masih utuh, berantakan atau enggak Pak? Ya mau gue silakan. Tapi nanti langsung pulang ke sini lo ya kalau ada apa-apa. Nggih Pak. Akhirnya si Yudi ini memutuskan untuk datang lagi ke warung. Seperti biasa. Nungguin Heru. Dan pesen kopi di situ. Dan Yudi ini baru ngomong, baru cerita sama yang punya warung di situ. Bu, numpang nanya Bu, emang komplek yang di situ itu udah lama kosong ya Bu? Iya Mas, udah lama kosong. Emang kenapa Mas? Saya sering lihat Mas tiap pagi di sini. Iya Bu. Lah, Ibu lihat nggak Bu? Kalau setiap pagi ke sini kan, saya ini kan sering dijemput orang Bu. Ibu ini lihat nggak Bu? Enggak Mas. Saya nggak lihat siapa-siapa. Mas ketika habis minum kopi bayar terus langsung pergi kok Mas. Di sini Yudi tambah penasaran, ini Mas Heru ini siapa? Yudi ini nungguin. Apapun yang terjadi, Yudi ini nggak beranjak dari warung itu. Nggak mau langsung ke sana, pokoknya nunggu Mas Heru. Ditunggu ini. Dari pagi, siang, sore, malam. Sampai akhirnya jam 9 malam. Tiba-tiba terdengar dari belakang Yudi. Mas Yudi kaget. Ini suaranya nggak asing, ini suaranya Mas Heru. Ketika Yudi nengok ke belakang, ternyata bener. Ini adalah Mas Heru. Yudi, iya Mas Heru. Jadi Yudi ini kayak ketakutan. Dan saat itu bener-bener ini juga jaraknya ke warung mungkin udah sekitar 10 meteran ya. Yudi juga mau teriak bingung. Yudi mau minta tolong ke siapa bingung, ketemu Mas Heru ini kayak bengong bingung gitu loh. Dan dengkul ini gemeteran. Mas Heru, udah gak usah takut. Kamu kemarin kan sudah saya ajak kerja di alam saya. Yudi tambah kebingungan, tambah ketakutan. Ini kaki ini bergetar terus menerus. Iya Mas. Nah, kamu kan udah kerja di alam saya. Kamu tahu nggak? Kenapa setiap jam makan kamu nggak tak bolehin untuk keluar makan bareng mereka? Kamu paham nggak? Apa itu maknanya? Nggak tahu Mas. Mas ini siapa Mas? Udah. Itu karena saya pengen kamu itu bisa pulang kembali ke alamnya manusia, bukan ke alam saya. Makanya saya nggak pengen kamu makan bareng mereka. Nah, tiba-tiba Yudi ini nanya, lah terus orang-orang yang di sana, orang-orang yang pada diem itu. Nah, makanya saya nggak bolehin kamu ngomong sama mereka. Mereka itu sudah mati semua. Dan mereka ini adalah orang-orang serakah. Semua yang bekerja di tempat bapak saya itu orang-orang serakah. Dan mereka ini matinya pada mengenaskan. Kenapa saya tidak bolehin kamu makan bareng mereka? Dan saya nggak bolehin kamu ngobrol dengan mereka. Itu alasan. Biar kamu bisa pulang ke alam kamu. Ke alamnya manusia. Iya Mas, saya takut Mas. Udah nggak usah takut. Tiba-tiba Heru ini, tangannya ini ke saku. Dan tiba-tiba ini mengeluarkan emas batangan. Ini emas batangan tiba-tiba dikasihkan ke Yudi. Ini ada bekal, bisa digunakan kalau kamu kepepet. Ini ada emas batangan. Pegang. Yudi kaget, ada emas batangan. Nah, ini nanti saya akan tampilkan fotonya ya. Emas batangan itu saya akan tampilkan. Karena dari si pengirim cerita ngomong, Mas nanti ditampilin aja Mas fotonya. Ini nanti saya tampilkan di sini. Nah, inilah emas batangan. Ini asli. Ini emas asli. Nih udah lihat. Itulah emasnya. Dan di sini Mas Heru ngomong, pokoknya kalau kamu bener-bener udah kepepet banget, boleh dijual itu. Itu harganya bisa sampai ratusan juta. Iya Mas. Ini terus kalau saya pakai ini berbahaya buat saya nggak Mas? Nggak ada bahaya-bahayanya. Kamu nggak ngelakuin apa-apa kok, nggak ngelakuin pesugihan, nggak ngelakuin apa kok. Tugas saya sudah menolong kamu. Ya sudah, anggap saja itu semua yang kamu dapatkan. Dan itu emas yang di tangan kamu. Anggap saja ini saksi perkenalan kita. Biar kamu bercerita sama orang-orang. Ceritakan bahwa jangan sampai kita menjadi orang ini serakah.
harus giat bekerja. Tulus. Ini Mas Heru tiba-tiba mesenin itu. Kata-kata itu, jangan serakah, jangan serakah. Yudi juga bingung apa maksudnya. Dan gak lama kemudian tiba-tiba, ini tepat di depan Yudi, Heru menghilang. Yudi ketakutan, Yudi bingung, di sini Yudi panik. Dan tiba-tiba Yudi ini tersungkur. Bah! Yudi pingsan. Dan kebetulan warung tadi ini mau pulang nih. Dan ngelihat kalau Yudi ini terjatuh. Langsung ditolong sama pemilik warung tadi. Pak, itu ada orang Pak yang tadi Pak, yang jajan tadi Pak, yang biasa di sini. Akhirnya diselamatin si Yudi. Dibawalah ke warung. Warung yang biasa Yudi nongkrong di situ juga. Dibawalah ke situ. Singkat cerita, berapa jam kemudian Yudi ini siuman. Ketika Yudi siuman, ini Yudi kaget. Ini sudah banyak orang yang ngerubungi di situ. Dan Yudi ini mendengar ada orang yang baca-baca doa segala macam. Yudi ini kaget. Siuman, dikasih minum. Dan anehnya, emas batangan tadi ini masih di tangan Yudi genggam kencang banget. Dan gak ada satupun orang yang berani ngotak-ngatik emas itu. Gak ada yang berani. Aneh kan? Dan genggaman tangannya Yudi ini kencang banget. Emas batangan tadi masih di tangan Yudi. Dan ketika Yudi bangun, melihat tangan Yudi kaget. Kembali kaget lagi. Astagfirullahaladzim. Emasnya masih. Karena emas asli. Dan setelah itu, karena Yudi ini ngerasa udah ditolong, ini emasnya ini dimasukin ke kantongnya Yudi. Setelah itu Yudi ngeluarin uang yang 2 juta. Diambil 1 juta. Diambil 1 juta, yang 1 juta ini dikantongin sama Yudi. Dan ngomong sama ibu yang punya warung. Ibu dan bapak yang punya warung di situ. Pak, Bu, ini ada uang 1 juta. Tolong dibagikan ke mereka yang sudah menolong saya. Ya orang pada seneng lah dikasih uang sama Yudi. Loh, Mas kok banyak banget Mas kayak gini? Udah gak apa-apa, saya aja butuh kok. Ya, banyak yang warga-warga kayak gitu. Akhirnya uang tadi dibagikan di situ. Yudi berterima kasih ke semua orang yang nolong Yudi di situ. Akhirnya setelah itu Yudi ini berpamitan sama warung itu. Pak, Bu, semuanya warga di sini. Saya pamit, saya tinggal di masjid situ. Oh iya Mas, hati-hati Mas. Akhirnya Yudi ini pamit dan diantar sama orang di situ juga. Setelah sampainya masjid, ketemulah sama Pak Yusuf. Dan ketika ketemu Pak Yusuf, Yudi ini cerita. Yudi cerita bahwa Yudi ini ketemu lagi sama Mas Heru. Dan Pak Yusuf bilang, ya udah kita langsung ngobrol sama Pak Kiai. Datanglah ke rumah Pak Kiai. Dan setelah datang ke rumahnya Pak Kiai, Yudi ini langsung ngeliatin emas batangannya itu tadi. Ini loh Pak, saya ini ketemu orang yang namanya Mas Heru lagi dan dikasih emas batangan ini loh. Terus Pak Kiai ini bilang, beruntunglah kamu dipergunakan sesuai. Pas kamu kebutuhan kamu saja. Kalau toh kamu gak terlalu butuh, jangan diapa-apain ini Mas. Iya Pak, Yudi ini nurut. Pak, tolong Pak, doain saya juga Pak. Biar ini saya selamat Pak. Kamu harus minta doa, kamu harus minta sama Tuhan. Jangan pernah telat. Kamu sering-sering sholat tahajud. Kamu sholat hajat, sholat apapun itu kamu lakukan. Untuk keselamatan kamu, kata Pak Yai. Iya Pak. Singkat cerita akhirnya Yudi ini berapa hari di situ dan Yudi ini berpikir, mumpung ada uang, mending saya tak pamit. Akhirnya Yudi ini berpamitan sama Pak Yusuf. Pak Yusuf, kayaknya memang saya harus pamit dari sini dan gak mungkin saya untuk ngejar Ratna lagi, udah gak mungkin. Udah saya gak mau ngejar Ratna lagi Pak. Dan maaf kalau saya selama ini di sini ngerepotin. Iya gak apa-apa. Lah kamu yakin udah mau pulang? Iya Pak. Akhirnya Yudi pamitan sama Pak Yusuf, pamitan sama Pak Yai, pamitan sama warga-warga yang ada di situ. Dan semua ini kayak kerasa kehilangan Yudi karena Yudi ini baik di situ. Singkat cerita, akhirnya Yudi ini pulang ke Jakarta, pulang ke Jawa. Setelah sesampainya di Jakarta, Yudi ini justru malah ketemu sama teman-temannya. Ada yang temannya yang merantau yang waktu Yudi ini bandel-bandelnya, waktu pas mukulin si Joni ini ketemu di Jakarta juga. Dan akhirnya Yudi pun bercerita sama teman-temannya. Akhirnya di situ Yudi dipermudah. Kayak Yudi ini kayak dipermudah, di mana Yudi ini kayak nyari kerjaan ini gampang. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya Yudi ini bisa sukses. Tanpa menjual emas itu tadi. Yudi ini bisa sukses ngumpulin uang dan akhirnya Yudi ini pulang ke kampung, membuka konveksi di kampung. Boom! Yudi membuka usaha konveksi di kampung. Wah, Yudi ini seneng banget di situ. Dan Yudi bercerita sama teman-temannya. Dan sampai sekarang Yudi ini masih menyimpan emas batangan itu. Bahkan pada suatu ketika Yudi ini sedang ngurusin karyawan-karyawannya, ini Yudi didatengin lagi sama Mas Heru. Ini ada karyawannya yang ngomong. Pada suatu ketika ini ada karyawan yang ngomong, Mas Yudi ada tamu di luar. Mana ya Mas?
Itu tapi kok orangnya nunduk terus, gak mau ngeliatin mukanya, katanya nyari sampean. Nah, Mas Yudi ini bingung. Siapa ya? Pas ketika Mas Yudi nyamperin, ternyata ini tamunya Mas Heru. Mas Heru? Udah, pokoknya apapun kamu butuh atau apa-apa, saya ini pasti datang. Tenang aja. Iya Mas, sampean kesini mau apa Mas? Udah jangan takut. Kamu baik-baik aja kan? Iya Mas. Ingat, kamu harus sedekah sama orang-orang. Kamu harus berbuat baik sama orang-orang. Kamu harus tolong menolong. Paham kamu? Oke Mas. Dan gak lama kemudian Mas Heru ini pamit dan menghilang. Setelah keluar dari rumah, ini langsung menghilang. Entah kemana itu perginya. Nah akhirnya ini kembali lagi nomornya Ratna ini aktif. Dan Ratna akhirnya Yudi ini hubungan lagi dengan Ratna. Yang tadinya Ratna ini gak ada kontak, hilang kontak, entah kemana Ratna. Ini Ratna hadir lagi lewat Facebook. Akhirnya Yudi ini bercerita sama Ratna. Tapi Ratna ini apa ya, karena udah lama gak ketemu gitu sih ya. Dan mungkin rasa cintanya ini gak tahu ya masih ada atau enggak gitu kan. Nah si Yudi ini kabarnya Yudi sukses ini sudah sampai ke telinga mantan istrinya. Sinilah. Nah kebetulan ini mantan istrinya kondisinya ini udah nikah juga. Tapi Yudi tidak lupa. Sering datang ke sana karena Yudi udah percaya diri, ya kan? Udah percaya diri, Yudi ke sana dengan udah gagah, ya kan? Yudi tidak lupa untuk selalu memberi uang kepada anaknya. Walaupun Mila ini acuh tak acuh, padahal mungkin Mila di sini ngerasain yang, ya kok sekarang sukses ya? Mungkin ngerasain yang seperti itu. Nah ini buat teman-teman yang di rumah atau segala macam. Ini mau buat cewek apa cowok ya, jangan pernah ngeremehin seseorang. Karena ketika seseorang ini udah berubah dan kamu masih utuh seperti itu, selesai. Jadi kita sesama makhluk hidup jangan pernah meremehkan. Karena suatu ketika yang diremehkan ini udah berubah, lebih baik dari kita, selesailah kita. Karena di atas langit masih ada langit. Ya, buat teman-teman di rumah, tolong diingat selalu edukasi-edukasi di cerita ini. Nah, setelah itu Yudi ini benar-benar bisa berbaur sama masyarakat. Di situ Yudi ini benar-benar bisa nolong warga-warga sekitar untuk bekerja di tempatnya Yudi. Sekarang Yudi ini buka konveksinan di rumah. Sukseslah Yudi. Itulah kisah perjalanannya Mas Yudi. Bisa kita ambil edukasi baik-baiknya, yang nggak baiknya ditinggalin. Karena pesannya Mas Yudi mudah-mudahan bisa contoh Mas, buat contoh buat anak-anak muda sekarang, jangan mudah emosi dan yang pasti harus bekerja keras Mas. Karena biar bagaimanapun nomor satu ini harga diri Mas. Kalau kita nggak bekerja, di mana harga diri kita Mas? Bergerak Mas. Tolong sampaikan cerita saya ke semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo Mas. Siap Mas Yudi, terima kasih. Terima kasih ceritanya Mas Yudi. Mudah-mudahan Mas Yudi ini puas dengan gambaran cerita saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Mas Yudi ini, ya kita sebut saja Mas Yudi ya, yang ngirim cerita ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat, banyak rezeki melimpah terus menerus. Begitu juga pendengar saya, ini selalu banyak rezeki melimpah terus. Amin ya Allah. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita seperti biasa, masih bisa terus menerus ngirim cerita di Instagram saya @dodosinjo. Kalian follow, saya bakal follow back. Dan WA saya nih 08587043333336. Nih, 3-nya 4 kali. Ini ada di sini, oke? Di save. Dan ketika WA saya mohon banget ya dikasih nama dan kota, karena ini banyak banget yang masuk. Ketika saya nih nggak jawab malah bingung dong ya kan. Nah ini biar saya nggak bingung, dikasih nama, dikasih kota, biar kita saling save. Ketika saya bikin status nih kayak ngasih tahu tayangan ini loh mau tayang segala macam, kalian juga dapat pemberitahuan dari status WA saya. Dan kita ini bisa ngobrol, bisa saling tanya. Dan kalau toh saya ini bener-bener lagi free, insya Allah pasti akan saya balas satu persatu. Dan mohon maaf yang ceritanya ini belum kebaca, mohon bersabar karena bener-bener numpuk. Ya, izinkan saya ini bener-bener ngapalin satu persatu, ya kan, biar nanti ceritanya juga enak, penyampaiannya juga enak. Buat teman-teman teruslah berkomen, karena komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Oke, asik. Mudah-mudahan kalian yang di rumah ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan ya kan, dan selalu disukseskan dalam segala hal apapun selagi itu masih positif, oke? Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di mana? Ada di antara kita. Yo Sky. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.
kisah misteri.